Dongeng Brata si keras kepala. Di sebuah kota besar, hiduplah seorang pedagang kaya raya yang bernama Brata. Setiap harinya, toko Brata ramai dikunjungi oleh para pelanggan yang biasa belanja di tokonya. Toko Brata menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari, namun berbeda dengan hari ini. Toko Brata sangatlah sepi. Para pelanggan yang biasa belanja di tokonya entah pergi kemana. Brata pun merasa heran. Ia pun berpikir sejenak. Kenapa ya hari ini tokoku sangat sepi? Ujar Brata. Ia pun berencana untuk melihat-lihat toko yang ada di sekitar tokonya. Apakah ada pesaing baru yang membuat tokonya sepi seperti ini? Ia pun mulai bergegas. Dan benar saja, ia melihat kerumunan ibu-ibu yang siap belanja di toko sebelah. Toko yang sangat besar yang menjual barang-barang seperti yang ada di tokonya. Ia pun menyapa salah satu ibu-ibu yang sedang antri di depan toko tersebut. "Hai Bu," ucap Brata. Salah satu ibu-ibu di situ pun melambaikan tangan kepada Brata. "Kenapa ibu belanja di toko ini? Biasanya kan ibu belanja di toko saya," ujar Brata. Ibu-ibu tersebut pun menjawab pertanyaan yang telah Brata tuturkan. "Hai nak, toko di sini sangatlah murah. Makanya saya mencoba belanja di toko ini," ujar ibu tersebut kepada Brata. "Benarkah Bu?" saut Brata kembali. "Iya nak," ucap ibu tersebut. "Pantas saja Bu. Toko di sini sangat murah karena barang yang dijualnya adalah oplosan," ujar Brata sambil sedikit meracuni pikiran ibu-ibu yang belanja di toko tersebut. "Oh Tuhan," ucap ibu tersebut. Ia pun berbisik kepada ibu-ibu yang ada di depannya yang juga sedang antri. Brata pun langsung bergegas menuju tokonya. Ia berharap rencananya kali ini berjalan dengan sukses. Dan benar saja, para ibu-ibu yang tadi antri di depan toko sebelah berlarian ke tokonya untuk membeli barang-barang kebutuhan mereka. Brata sangatlah senang melihat para ibu-ibu sudah antri di depan tokonya. Karena merasa dirugikan, pemilik toko sebelah mengunjungi ibu-ibu yang sedang antri di depan toko Brata. Ia pun berucap, "Hai Bu," kata pemilik toko sebelah kepada ibu-ibu yang sedang antri di depan toko Brata. Ia pun melambaikan tangan. "Aku telah mendengar desas-desus tentang tokoku, Bu. Semua itu tidaklah benar," kata pemilik toko sebelah yang telah tua. "Aku bisa membuktikan kalau produk yang aku jual itu tidaklah oplosan. Mari ikut aku," ucap pemilik toko sebelah. Ia pun mengajak ibu-ibu yang sedang antri di toko Brata mengunjungi tokonya dan membuktikan. Para ibu-ibu yang tadi antri pun ikut
ke tokonya. Setelah hari itu, para ibu-ibu menetapkan diri mereka untuk berbelanja di toko sebelah. Karena hal tersebut, toko Brata sangatlah sepi. Hal tersebut berlangsung secara berhari-hari, berminggu-minggu, hingga berbulan-bulan, sehingga menyebabkan toko Brata bangkrut. Dan ia pun hanya memiliki rumah kecil. Brata pun memutuskan untuk pulang kampung. Setelah 10 tahun lamanya ia tidak pulang. Ia memilih untuk menggunakan bus. Tidak lama kemudian bus pesanan Brata pun menghampirinya. Brata menggunakan bus karena untuk menghemat uang yang ia miliki sekarang ini sangatlah sedikit. Brata pun menaiki bus tersebut. Selama di perjalanan, Brata memikirkan pekerjaan apa yang akan ia lakoni di kampung nanti. Dan tidak lama ia pun sampai di halte di dekat kampungnya. Rupanya sudah ada 3 para preman yang siap menanti Brata. Mereka pun menghampiri Brata dan meminta uang serta barang-barang berharga yang Brata bawa. Brata pun bersikeras untuk tidak memberikan barang-barang yang ia bawa. Mereka pun baku hantam. Dan Brata pun pulang dalam keadaan babak belur. Ibu Brata yang sudah siap-siap untuk pergi ke sawah, namun langkahnya terhenti ketika melihat Brata pulang. Ibu Brata sangatlah senang melihat anaknya yang sudah lama tidak pulang. Ia pun terharu sambil meneteskan air mata. Ia pun berucap kepada Brata, "Hai nak, alhamdulillah kamu sudah pulang," ucap ibu Brata. Brata pun hanya diam. Ia pun menghampiri Brata. "Ibu sangat merindukan kamu, nak," ucap kembali ibu Brata. Brata diam dan berlalu menuju rumahnya. Ibu Brata melihat Brata yang seperti itu, ia pun bergegas ke rumah. Dan keesokan harinya, Brata dan ibu berencana untuk pergi ke sawah bersama-sama. Mereka pun telah menyiapkan segala sesuatu yang akan mereka butuhkan selama di sawah. Mereka pun bergegas untuk ke sawahnya. Sesampainya di sawah, Brata dan ibu menyelesaikan lahan sawah yang belum dicangkul. Setelah selesai mencangkul, Brata pun bergegas untuk mengambil anak padi yang telah disemai ibu untuk ditanamnya. Ibu Brata pun berucap kepadanya, "Hai nak, mau kamu apakan bibit padi tersebut?" tanya ibu Komaria kepada Brata. "Buat ditanam lah, Bu." "Terus buat apa lagi?" ucap Brata kepada ibunya. "Hai nak, kami para petani di sini belum melakukan nimo di Banjar, nak. Jangan kamu tanam terlebih dahulu.
Kamu kan sudah tahu bagaimana akibatnya kalau kita melakukan tanam menanam terlebih dahulu sebelum melakukan nimo di Banjar, ucap Ibu Komaria kepada Brata. Ah, sudahlah Bu, ujar Brata kembali. Semua itu adalah mitos. Kenapa harus kita percaya? Ujar Brata kembali kepada ibunya. Sambil Brata menanam semua anak padi yang telah ia kumpulkan. Ibu Brata tidak bisa lagi melakukan apa-apa setelah melihat anaknya dengan cekatan menanam anak padi. Nak, kamu ini terlalu keras kepala. Biar saja Bu, aku mau kita cepat bisa menghasilkan uang dari padi-padi yang kita tanam ini, ujar Brata. Setelah 3 hari lamanya mereka bertanam dan selesai semua padi yang mereka tanam. Dan 3 hari kemudian, Brata merasa ada yang aneh pada dirinya. Badannya kepanasan. Ia sudah menghidupkan kipas angin dengan mode yang paling besar atau tinggi. Tetapi ia juga tidak merasakan dingin kipas angin tersebut. Ia pun mengambil barang apa saja yang bisa menyejukkan dirinya, namun tidak menghasilkan apa-apa. Ibu Komaria yang melihat hal tersebut hanya bisa berucap, "Itulah nak hasil dari keras kepalamu."